Phoenix Greatest Radio Station dan masih ditemenin sama Agil Ababil Finars di Ini Indonesia. Dan seperti yang Agil bilang tadi, kalau sore hari ini Agil kedatangan dua tamu yang spesial banget. Dan dua-duanya ini adalah salah satu musisi, ini jebolan ajang pencarian bakat. Bahkan mereka ini dua-duanya itu dari kecil itu udah ikut ajang pencarian bakat. Dan please welcome, this is Alvin Joe and Anggis Devaki. Thank you banget loh udah mampir ke Phoenix Radio Bali. Ini first time berarti buat Alvin Joe ya? Iya, first time radio tour di Bali ya. Oke, kalau Anggis mah udah sering udah banget sering banget di sini. Nah, sebelum kita lanjut mungkin ngobrolin tentang single kalian berdua. Mungkin Agil di sini bakal sedikit main games, mungkin bakal nanya-nanya tentang musisi atau lagu yang wajib banget masuk playlistnya kalian. Mungkin 3 lagu deh dari musisi yang berbeda di luar lagu kalian. Dari Alvin dulu mungkin. Aduh, 3 musisi? 3 musisi dan 3 lagu dari musisi yang berbeda. Atau kalau misalkan musisi sama tapi lagunya beda juga nggak apa-apa sih. Wajib. Ya wajib dong. Indo Barat boleh. Aku biasanya Iris. Yang Iya. Goo Goo mana? Dolls. Goo Goo Dolls. Oke. Iya. Terus? Buset, yang wajib ya. Anggis dulu satu. Boleh. Anggis deh. Kalau aku Tulus yang mana tuh? interaksi. Mana aku tahu tengah ini enak. Oke, interaksi Tulus. Kalau Alvin? Agak susah nih kayaknya ya. Iya, susah. Yang baru-baru ini didengerin deh. Aku dengerin lagu Malik. Malik yang mana? Kita bikin romantis? Bukan, no. Aduh. Oh, aduh. Oke. Ya, itu asik. Terus apa lagi? Anggis dulu. Anggis, balik lagi. Oke. Apa ya? Bingung juga. Yang baru-baru ini deh yang didengerin. Ayu. Oh baru konser soalnya. Konser kemarin. Konser kan. Dia. Kalau dari semua lagu Ayu yang mana yang paling suka? Banyak banget sih. Through the Night. Oke. Above the Time. Ya, itu enak sih. Kayak tahu aja. Celebrity. Strawberry Moon. Oh berarti yang agak baru-baru ya? Bibi juga bisa. Karena yang dulu albumnya sebelum itu enak semua loh sebenarnya. Coba satu dong lagu Ayu. Coba sebutin. Alvin nih belum nih. Satu lagi deh. Aku Super Junior aku. Super Junior yang mana? Enggak bercanda. Lanjut aja. Satu lagi kan aku? Iya, satu lagi. Yang wajib. Lama ya, Pak? Bingung sih kalau yang wajib. Ed Sheeran. Lagu yang mana? Yang pernah aku bawain waktu audisi X Factor, Give Me Love. Oke, berarti itu dia Finars 2 lagu wajib yang masuk di playlistnya Anggis Devaki dan juga Alvin Joe. Karena 3 lama mikirnya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita 2 aja. Nah, sekarang akhirnya kita ngebahas tentang single terbaru dari Alvin Joe dulu deh. Yakni adalah Falling in Love in Jakarta. Ini gue denger kalau misalkan dalam proses pembuatan Falling in Love in Jakarta, ini lu terinspirasi dari kisah lu sendiri. Iya. It's true? Iya memang. Boleh diceritain nggak? Gimana lu awal nulis lagu Falling in Love in Jakarta ini? Ya intinya saya saat ketemu satu cewek, gitu. Terus pacar lu sekarang? Atau? Nanti kita ngomong di bawah ya. Ya intinya ketemu satu cewek. Oke. Yang intinya aku sebenarnya awalnya gak suka lah sama Jakarta, kurang suka gitu karena macet semua dan lain-lain, punya pengalaman buruk juga di Jakarta. Oke. Cuma setelah ketemu orang yang kamu suka ya jadi semuanya beda gitu. Jadi bukan masalah tempatnya, tapi siapa orang di tempatnya itu. Gila, mantap. Sama juga sama Anggis Devaki. Mungkin bisa ceritain di karya yang mungkin cukup viral di TikTok, yakni adalah Kisah Tanpa Dirimu. Ini kan kalau misalkan gue tadi baru ngecek, kalau misalkan lagu ini sendiri itu udah dipakai sekitar 57 ribuan. Ya, official soundnya. Dan view-nya juga udah jutaan juga di YouTube. Yeah. Bisa ceritain gak sih kisah dibalik Kisah Tanpa Dirimu ini? Kalau ya itu kisahnya tentang kisah tanpa dirimu yang emang berceritakan tentang orang yang mungkin abis ditinggalin sama orang yang disayang, terus mungkin sama pacar, mungkin bisa sama sahabat, tapi pasti kalau kita abis putus lah istilahnya atau berpisah dengan seseorang, pasti kayak kita ngerasain kayak bisa nggak ya aku hidup tanpa dia, gitu nggak sih?
Tapi ternyata seorang Anggis apakah bisa? Bisa. Bisa. Tapi nggak tahu sih. Tapi kalau ngomongin tentang berarti move on kan? Move on. Kalau Anggis Devaki sendiri berapa lama yang dibutuhkan untuk move on? Kalau aku sih cepet sih. Berapa lama? Cepatnya tuh berapa lama? Karena aku enggak Oh, nyampe. nggak nyampe. Kayak minggu. Oh ya? Karena gini, aku menerapkan sistem Heeh. mending aku bertahan sampai aku capek, sampai aku move on dulu baru putus. Daripada aku masih sayang aku putus dulu gitu, nggak bisa. Oh gitu. Jadi aku emang kayak bertahan dulu sampai aku capek, sampai aku udah bener-bener lelah sama hubungan itu, baru aku relain ngelepasin gitu. Oh, baru lebih gampang ya? Ya habis itu udah lupa aja Ah. gitu. Apakah Alvin Ju setuju dengan statement dari Anggis? Ya itu pilihan orang sih, beda-beda ya. Kalau Alvin sendiri, kalau move on? Kalau move on, aku dulu sih pernah lumayan lama sih. Aku nggak tahu kapan move onnya, kapan aku nggak tahu. Oh, jadi flow aja like water gitu ya? Iya, flow aja. Yang penting aku lebih fokus ke benerin diriku, apa yang salah di aku sih. Menurutku itu yang lebih Oke. enak. Lebih enak gitu ya? Nah, berarti lanjut lagi untuk ngebahas single kalian berdua nih. Sebagai musisi kan kadang fans itu mengharapkan apa yang dia mau. Kadang-kadang fans tuh, kenapa sih Alvin sama Anggis selalu aja ngeluarin single galau? Atau mungkin fans, kok singlenya kayak gini sih? Ada beban sendiri gak sih? Kayak misalkan nentuin dari tema lagu yang bakal dirilis. Apakah kalian juga dengerin kata fans kalian? Atau ya kalian rilis lagu ya sesuai dengan apa yang kalian rasain aja? Mungkin dari Anggis dulu deh. Kalau aku sih nggak ini sih, nggak harus ngikutin apa yang fans bilang, tapi soalnya yang pendengar musik aku tuh lebih ke support aja sih, lebih gitu, nggak pernah yang nuntut harus kayak gini gitu. Oke. Lebih ke emang kalau emang genrenya aku kayak gitu dan emang tema musik aku kayak gitu ya, aku emang sesuaiin sama diriku aja daripada aku ngikutin orang gitu sih. Berarti emang dari diri sendiri ya? Iya, tetap sama apa yang aku suka gitu sih. Oke. Berarti biar lebih personal itu kan, lagu personal tuh lebih ngena juga kalau Ya, dengerin biar sama sampai pendengar. ke hati juga Benar. dengan gampang gitu. Oke, kalau Alvin sendiri gimana? Sama sih. Sama juga. Ya aku nggak dengerin orang lain sih kalau aku. Bahkan di single yang paling baru nih, Falling in Love in Jakarta. Ya kadang kalau fansku kan sering ngomong, coba bikin lagu sama inilah, itulah. Aku kayak nggak aku dengerin lah biasanya. Apa yang ngebuat lu tuh yakin kalau misalkan lagu yang personal dari diri lu itu bisa nyangkut ke pendengar lu? Yakin aja ya selama aku konsisten. Yang susahnya masalah aku adalah aku tidak konsisten itu sih. Jadi yang perlu dibenerin adalah konsistensiku. Oke. Masalahnya di situ. Oke. Nah, kalau pertanyaan nih berarti lanjut lagi ke single yang masuk ke ke Phoenix Radio Bali, yakni adalah Kisah Tanpa Dirimu dan juga Falling in Love in Jakarta. Kalau ngebahas tentang Kisah Tanpa Dirimu, ini kebetulan lagunya itu sendiri diciptakan oleh Anggis sendiri, penulisan liriknya, dan juga dibantu sama Clara Riva Dan Tintin. Bertiga. juga. Oke, bagaimana prosesnya lagu ini bisa akhirnya rilis? Panjang banget sih prosesnya. Karena Singkat deh. ini direkam sekitar 3 kali. 3 kali? 3 kali ngulang. Jadi bukan ngulang pada saat hari itu, tapi pertama kali rekaman udah jadi, dengerin preview ternyata kurang, nggak suka, jadi cari waktu lagi untuk rekaman ulang lagi. Kayak gitu. Terus kedua juga rekaman, terus nggak puas lagi, terlalu marah-marah, terlalu biasa aja, jadi cari lagi waktu di bulan kapan gitu. Jadi terakhir di bulan Januari, padahal udah dari workshop April 2023. Jadi 3 kali rekaman. Oh, 3 kali rekaman baru akhirnya rilis resmi. Iya. Oke, kalau Alvin sendiri gimana? Falling in Love in Jakarta ini kan lu sendiri tuh nulis liriknya sendiri. Ya. Untuk aransemennya dan segala macem lu sendiri atau dibantu sama orang lain? Aku dibantu sama Kak Kenny Gabriel. Kenny Gabriel. Yap. Untuk vokal director segala macem lu sendiri atau gimana? Jujur waktu itu nggak pakai vokal director. Why? Kenapa? Nggak tahu, aku nggak pernah pakai vokal, nggak pernah pengen pakai vokal director. Apa ketika pakai vokal director lu ngerasa lu nggak bisa jadi diri lu sendiri atau gimana? Terkadang gitu. Oh. Apalagi aku orangnya sungkanan buat ngomong kayak aku nggak suka ini di part ini. Itu sungkan kadang.
Oke. Tapi yang sedangkan yang di studio ngomong 4, enggak ini udah bagus. Padahal sebenarnya hatiku nggak ke situ. Tapi in the end, lu tetap pakai vocal director atau? Waktu itu akhirnya ada vocal director satu ke Ayu, di situ lagi ngapain, lagi ada kerjaan gitu. Terus dipanggil, udah temenin cuma buat ngeliatin doang, sama nambahin dikit-dikit gitu. Tapi udah diomongin sama tim Hits Recordnya kalau jangan ditambahin banyak-banyak gitu. Oh gitu. Oke. Berapa lama proses dari lu nulis lirik terus sampai aransemennya jadi? Apakah kasusnya sama kayak Anggis yang awalnya udah jadi nih, terus akhirnya harus take ulang nih? Gitu gimana? Yang untungnya take cuma sekali. Cuma aku buat liriknya lama, dari Maret tahun 2023 sampai jadi semuanya itu Desember. Kayaknya Desember jadinya. Iya. Oke. Nah, salah satu lirik di lagu tersebut gue baru beberapa hari yang lalu nonton video musiknya Falling in Love in Jakarta, yakni ada lirik 2023 aku 143. Lu bisa jelasin nggak sih itu maksudnya apa gitu? Nggak, aku nggak mau jelasin soalnya nanti orang nggak ada yang nanya lagi gitu. Nanti kita jelasinnya personal aja. Gitu. Oh jadi itu biarkan pendengarnya nanti itu gini sendiri gitu ya? Iya. Berbingung apa sih maksudnya orang ini nih, nggak jelas gitu. Gue juga dengarnya, apakah ini tanggal jadian atau gimana? Ya itu banyak yang ngomong gitu juga kan. Atau mungkin tanggal putus? Nanti aku kasih tahu. Oh, setelah selesai. Tar off air ya? Iya, off air. Oke, benar. Kalau ngomongin sekarang berarti lanjut dulu ke Anggis Devaki untuk music videonya. Gue juga baru lihat music videonya sendiri, itu kayak di hutan-hutan gitu. Bisa ceritain nggak sih proses rekamannya itu gimana, dan itu tuh di mana? Apakah itu di Bali? Enggak, itu di Bandung. Di Bandung? Proses rekamannya di Bandung dan itu cuma 1,5 hari doang. 1,5 hari doang? Iya. Nginep. Iya, nginep sana. Di Bandung. Itu juga lumayan cepat juga ya berarti ya? Lumayan cepat. Karena emang kita udah terstruktur kan. Ini scene yang ini, scene di lirik ini cuma di bagian scene ini doang gitu. Jadi lumayan cepat sih gitu. Dan lumayan baru karena di situ kan aku acting juga kan. Jadi kayak lari-lari kayak emang ala-ala kayak thriller gitu. Kalau diliatin make up itu kayak ada yang luka-luka. Iya, luka-luka gitu. Jadi emang lari-larian di hutan sama cowok gitu. Jadi itu udah representasiin kayak hubungannya tuh udah nggak baik-baik aja gitu. Seluka itu gitu. Sampai ditarik-tarik ternyata cinta sendirian gitu. Oh gitu. Makanya ada adegan narik cowoknya karena ya sebenarnya ceweknya tuh cinta sendirian sama cowoknya gitu. Cowoknya udah nggak mau lagi gitu. Sedih kan? Sedih. Ini banyak teman-teman di sini yang relate banget, apalagi ini cewek di sini kayak relate. Tapi kalau ngomongin tentang video musik kalian, apakah kalian juga ngeliat nggak sih komen-komen dari fans-fans kalian atau bahkan mungkin ada kritik segala macam? Itu kalian lihat juga atau gimana? Beberapa aku lihat. Beberapa aja. Iya. Di YouTube gitu beberapa sih aku liatnya gitu. Mungkin komen apa yang paling kalian inget? Mungkin yang paling nyelekit deh apa? Ada nggak sih yang kalian inget? Oh, kalau aku sih yang tadinya aku sebenarnya lagi nggak galau, tapi habis dengerin lagu ini jadi galau kayak manusia paling galau sedunia gitu sih. Oke. Kalau Alvin? Aku baca sih tapi aku lupa ya kalau ditanya apa yang paling ingat. Jujur lupa. Coba buka deh. Coba apa yang paling ingat? Mungkin ada yang bilang lagi dibuka mungkin ada yang bilang ya udah, usah bercanda dia ternyata. Nah berarti lanjut, kalau misalkan sekarang berarti kesibukan kalian adalah untuk promo-promo ke radio-radio berarti kan. Nah kalian mungkin bisa nggak sih ngasih spill dikit Vinars next project atau mungkin lagu kalian ini akan sehabis ini mungkin rilis EP atau LP mungkin dari Alvin dulu. Aku mau saingan sama Anggis, aku mau bikin Pintar habis ini lagunya ya kalau nggak salah. Pintar judulnya. Judulnya Pintar? Iya, Pintar. Karena Anggis bodoh. Iya, ini maksudnya singlenya Anggis tuh judulnya bodoh. Dia hostnya. Boleh. Siapa Anggis atau Alvin? Silakan. Siapa yang duluan? Proyek terbarunya tetap single aja sih, tetap konsisten untuk bikin single-single baru dan bakalan dirilis mungkin dekat-dekat ini juga gitu. Jadi masih single-single dan promo-promo aja sih. Apakah temanya masih tentang galau-galau ditinggal pasangan? Atau sekarang beda sih. Oh apa tuh? Boleh sedikit aja. Mungkin ke gamon kali ya. Oh gagal move on. Yes. Karena banyak tuh orang yang gagal move on gitu. Enggak juga sih. Ya enggak sih Vin? Lu gagal move on enggak kan? Enggak sih. Enggak kan? Kenapa nanti begini? Hah? Lu begini? Gagal move biar kayak sakit gitu. Oh, enggak ngalamin. Enggak ngalamin. Enggak. Oh.
Nah, Alvin, mungkin tadi kan bercanda tuh kalau misalkan mau bikin single pintar. Yang seriusnya deh, apa nih? Ada nggak next project, LP kah atau EP kah? Enggak, kalau EP belum ya. Single terus pasti. Single terus. Apakah temanya masih sama? Falling in love? Maksudnya kayak Falling in Love in Jakarta? Pasti beda kalau aku. Apa? Back to Malang? Back to Malang masih. Bagus loh. Iya sih bagus Iya kan? Atau aku kepikiran pengen tema tentang yang nggak harus tentang hubungan terus sih. Aku selalu punya cita-cita yang nggak tentang hubungan. Kayak dulu misal aku pengen remake Judi, itu kan tidak ada hubungan kan sama sekali. Ya. Kayak beda gitu loh. Iya. Ya aku pengen selalu kayak gitu. Oke. Kayak tema misal tentang orang pemalas nih, kayak aku suka buang-buang waktu. Nah itu aku pengen lagu kayak gitu sih, rada aneh. Tapi kalau dari segi genre, lu sebenarnya lebih nyaman di genre apa? Yang Falling in Love in Jakarta aku suka. Oke. Kalau Cinta Menggoda yang remake itu aku juga suka. Berarti lebih kayak groovy gitu ya? Iya, aku nggak tahu juga itu genre ngomongnya apa, aku juga bingung sih apa bahasanya itu. Tapi begitulah. Tapi nyaman lu kayak gitulah ya. Nah, kalau misalkan ini berarti kita tadi udah ngebahas sedikit tentang Falling in Love in Jakarta, terus juga Anggis dengan lagunya Kisah Tanpa Dirimu. Mungkin kalian bisa nggak sih gambarin sebenarnya kalian ini ingin menjadi musisi seperti apa? Apakah musisi yang ingin lagunya didengar banyak pendengar, atau kalian ingin menjadi musisi yang ya udah gue ngerilis lagu secara personal aja, apapun itu pendengar, apapun itu gue pengen ngerilis lagu ya dari hati gue? Aku pengen dua-duanya itu sih. Pengen didengerin, pengen dari hati. Tapi personal juga. Karena nggak menutup kemungkinan dong keduanya itu. Jadi nggak bisa dipisahin gitu. Oke. Berarti emang pengen dua-duanya. Iya. Apakah Anggis sama juga? Sama sih. Sama ya? Kayaknya pertanyaan gue yang salah deh. Tapi kalau disuruh milih deh. Kalau aku sih milihnya bisa didengar banyak orang sih. Didengar banyak orang. Meskipun sebenarnya lagu itu Iya. lo nggak begitu suka. Oh, harus suka sih sebenarnya. Harus suka. Enggak personalmu lah, kamu suka notasinya gitu. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting jadinya istilahnya kita, siapa tahu orang istilahnya nitip cerita ke kita, kita nyampein dengan nada gitu sih. Oke. Jadi it's okay, yang penting kita juga suka dengan nada, nyampein juga penuh rasa. Jadi nggak harus yang personal banget. Yang penting rasa itu bisa nyampe ke hati para pendengar gitu sih. Oke. Alvin? Disuruh milih salah satu? Aku kayak personal. Personal. Hah. Yang penting personal aja dulu ya. Iya. Oke. Kenapa? Apa biar ketika nyanyi tuh feelingnya lebih dapat? Lebih dapat sih pasti. Lebih dapat. Oke. Walaupun nggak naik, aku nggak apa-apa. Yang penting personal, lebih happy aja. Jadi yang terpenting adalah diri lu sendiri happy. Iya. Nanti pendengar ya pasti yang ada yang happy, ya udah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Iya. Oke. Baik, menarik Finars. Itu tadi mungkin beberapa obrolan dari Alvin Jo dan Anggis Devati ngebahas tentang single terbaru mereka. Ini Gratis Radio Station dan masih ditemenin sama Agila Babil Finars yang nemenin kamu di In Indonesia, dan tentunya masih ada Alvin Jo dan juga Anggis Devaki di sini yang udah ngobrol-ngobrol tentang single terbaru mereka, yakni adalah Falling in Love in Jakarta dan juga Kisah Tanpa Dirimu. Halo Alvin Jo dan Anggis Devaki. Halo. Kita udah ngebahas tadi tentang single terbaru dari kalian, dan yang seperti kita tahu kalau kalian ini adalah dua-duanya itu sama-sama jebolan dari ajang pencarian bakat, bahkan dari kalian kecil sampai dewasa juga ikut lagi. Mungkin ada tips nggak sih untuk mungkin teman-teman di Bali, untuk anak-anak muda di Bali yang pengen gitu ikut ajang pencarian bakat khususnya menyanyi ya? Apa sih yang perlu disiapin? Mungkin harus sering-sering latihan vokal kah, atau cari guru les vokal kah, atau otodidak nggak apa-apa asal kalian punya bakat? itu gimana? Menurutku satu harus punya bakat dulu lah ya. Oke. Terus bingung ya aku mau nyaranin gimana, karena yang pertama ditipu. Yang kedua juga, kalau yang mungkin yang kedua itu X Factor lebih ke nggak mikir apa-apa aja sih. Nothing tulus. Kasih yang terbaik aja pokoknya. Fokus sama diri sendiri, udah. Yang penting fokus aja sama diri sendiri, yakin sama kemampuan. Iya. Gitu. Oke, kalau Anggis sendiri? Kalau aku selain harus persiapan diri dari latihan vokal, terus harus udah punya istilahnya punya lagu, yang tahu lagu tuh banyak gitu. Maksudnya banyak tahu lagu. Bang lagunya tahu banyak gitu. Jadi kalau misalnya nanti di ajang disuruh lagu ini, at least kita familiar lah, karena kan lagunya kadang dipilihin dan mereka. Dan paling terpenting mental.
Mental sih itu. Mental nomor one. Mental. Tapi kalian dua-duanya ini les vokal nggak sih? Dulu aku ya les vokal. Anggis ya? Iya. Kalau Alvin? Enggak. Dulu kecil pernah, tapi Oh tapi tetap pernah dong? pernah. Oke. Nah berarti kalian itu sarannya adalah yang penting percaya diri, mental, dan latihan vokal. Dan Alvin tadi bilang yang penting bakat. Karena bakat itu susah banget untuk ditemukan. Ya itu paling penting sih, kalau Iya nggak ada kan? bakat ikut kan ya capek. Nah yang paling penting juga adalah kalian tadi udah ngebahas tentang beberapa single kalian juga, Kisah Tanpa Dirimu dan juga Falling in Love in Jakarta. Boleh dong mungkin nyanyiin refnya sedikit aja. Siapa dulu nih? Shoot aja, shoot kalau masih berantem. Alvin dulu, oke. I'm falling in love in Jakarta. I'm falling in love in Jakarta. Satu lagu tak cukup jelaskan dalamnya cintaku. I'm falling in love in Jakarta. I'm falling in love in Jakarta. I'm falling in love in Jakarta. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Nah, sekarang gantian nih, Anggis Devaki. Dari Kisah bridge, dari Tanpa Dirimu. Ref aja. Kau tinggalkan aku, teganya hatimu. Kau lupakan aku, seolah ku tak pernah ada di hatimu. Akankah ku mampu menjalani kisah tanpa dirimu? Tepuk tangan dong. Galau. Gila. Itu dari Finars, ada Anggis Devaki dan juga Alvin Jo. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk fans kalian yang ada di Bali mungkin, untuk Anggis dan juga Alvin. Teman-teman semua jangan lupa untuk dengerin lagu-lagu kita ya Alvin ya. Itu benar. Kisah Tanpa Dirimu dan Falling in Love in Jakarta. jangan lupa juga buat request di Radio Phoenix sebanyak-banyaknya. Benar. Dan dengerin di seluruh digital platform kesayangan kalian gitu. Alvin? Aja sih. Sama juga? Sama. Oh ini emang Alvin Copy paste nih Iya, orang nih. Kayaknya dia sama cewek nurut-nurut aja kayaknya Alvin ini. Oke, itu tadi Finars, ada Alvin Jo dan Anggis Devaki. Thank you banget loh buat Alvin Jo dan Anggis Devaki yang kasih udah banyak. dan bisa lagi kalau ada promo segala macam bisa mampir ke Phoenix Radio Bali. Pastinya dong. Dan itu tadi Finars, obrolan Nagil sama Anggis Devaki ngebahas tentang lagunya Kisah Tanpa Dirimu dan juga Alvin Jo tentang lagunya dia Falling in Love in Jakarta. Dan kamu masih